Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damasanti dari Prodi Sistem Informasi semester 8 kelas A. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai teori kepuasan atau konten teori yang meliputi teori hierarki, teori X dan Y, teori IRG, teori kebutuhan, dan teori motivasi hygiene. Langsung saja, berikut penjelasannya. Teori kepuasan atau konten teori. Teori ini mencoba mencari tahu tentang kebutuhan apa yang dapat memuaskan dan yang dapat mendorong semangat kerja seseorang. Semakin tinggi standar kebutuhan dan kepuasan yang diinginkan, maka semakin giat seseorang untuk bekerja. Teori kebutuhan atau konten teori ini meliputi 1. Teori hierarki kebutuhan Maslow, 2. Teori X dan Y, 3. Teori IRG, 4. Teori kebutuhan, 5. Teori motivasi hygiene. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow. Maslow Need Hierarchy Theory atau A Theory of Human Motivation dikemukakan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943, menyatakan bahwa kebutuhan dan kepuasan seseorang itu jamak, yaitu meliputi kebutuhan biologis dan psikologis berupa material dan non-material. Dalam teori kebutuhan Maslow, ketika kebutuhan dasar sudah terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya menjadi dominan. Dari sudut motivasi, teori tersebut mengatakan bahwa meskipun tidak ada kebutuhan yang benar-benar dipenuhi, sebuah kebutuhan yang pada dasarnya telah dipenuhi tidak lagi memotivasi. Adapun kebutuhan manusia itu ada 5 tingkatan. Yang pertama ada fisiologis. Kebutuhan fisiologis atau physiological needs yaitu merupakan hierarki kebutuhan manusia yang paling dasar, yang merupakan kebutuhan untuk dapat hidup, meliputi sandang, pangan, seperti makan, minum, perumahan, tidur, dan lain sebagainya. Kedua, keamanan. Kebutuhan akan rasa aman ini meliputi keamanan secara fisik dan psikologis. Keamanan dalam arti fisik mencakup keamanan di tempat pekerjaan dan keamanan dari dan ke tempat pekerjaan. Keamanan fisik ini seperti keamanan dan perlindungan dari bahaya kecelakaan kerja dengan memberikan asuransi dan penerapan prosedur K3, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penyediaan transportasi bagi karyawan. Sedangkan keamanan yang bersifat psikologis juga penting mendapat perhatian. Keamanan dari segi psikologis ini seperti perlakuan yang manusiawi dan adil, jaminan akan kelangsungan pekerjaannya, jaminan akan hari tuanya pada saat mereka tidak ada lagi. Yang ketiga ada sosial. Kebutuhan sosial meliputi kebutuhan untuk persahabatan, afiliasi atau hubungan antar pribadi yang ramah dan akrab, dan interaksi yang lebih erat dengan orang lain dalam organisasi akan berkaitan dengan kebutuhan akan adanya kelompok kerja yang kompak, supervisi yang baik, dan rekreasi bersama. Yang keempat ada kebutuhan penghargaan.
Kebutuhan ini meliputi kebutuhan dan keinginan untuk dihormati, dihargai atas prestasi seseorang, pengakuan atas faktor kemampuan dan keahlian seseorang, serta efektivitas kerja seseorang. Maslow membagi kebutuhan akan rasa harga diri atau penghargaan ke dalam dua sub, yakni penghormatan dari diri sendiri dan penghargaan dari orang lain. Sub pertama mencakup hasrat dari individu untuk memperoleh kompetensi, rasa percaya diri, kekuatan pribadi, edukasi, prestasi, kemandirian, dan kebebasan. Kesemuanya mengimplikasikan bahwa individu ingin dan perlu mengetahui bahwa dirinya mampu menyelesaikan segenap tugas atau tantangan dalam hidupnya. Sub yang kedua mencakup antara lain prestasi. Dalam hal ini, individu butuh penghargaan atas apa yang telah dilakukannya. Penghargaan ini dapat berupa pujian, pengakuan, piagam, tanda jasa, hadiah, kompensasi, insentif, status, dan reputasi. Yang kelima adalah ada kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan hierarki kebutuhan dari Maslow yang paling tinggi. Aktualisasi dari berkaitan dengan proses pengembangan akan potensi yang sesungguhnya dari seseorang. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan oleh para pimpinan perusahaan dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, memberikan otonomi untuk berkreasi, memberikan pekerjaan yang menantang, dan lain sebagainya. Yang kedua ada teori X dan teori Y. Teori dua sisi X dan Y dari Douglas McGregor merupakan konsep baru dalam motivasi. Teori X merupakan pandangan tradisional yang melihat sisi negatif dari seseorang individu, dan sebaliknya teori Y merupakan pandangan tentang manusia modern yang melihat hal-hal positif dari individu dalam organisasi. Teori X merupakan pandangan tradisional di mana melihat perilaku manusia dalam lingkungan pekerjaan yang telah membudaya. Pada dasarnya, teori X melihat manusia dalam organisasi dari sisi negatif, merupakan pengandaian bahwa karyawan tidak menyukai pekerjaan, lari dari tanggung jawab, dan harus dipaksa agar menunjukkan prestasi. Teori ini mengasumsikan bahwa karyawan itu dasarnya malas dan gak suka bekerja. Jadi, atasan ataupun manajer harus ketat dan mengontrol penuh biar kerjaannya selesai. Teori Y merupakan kebalikan dari teori X, merupakan cara pandang manusia yang lebih modern, terlihat manusia dari sisi positif. Teori Y beranggapan bahwa, yang pertama, manusia sebagai anggota organisasi pada dasarnya menyukai dan menikmati pekerjaan. Mereka tidak memiliki beban karena pekerjaan sama halnya seperti bermain. Kedua, manusia dapat mengendalikan dirinya sehingga tidak perlu diawasi, dan mereka dapat memberikan pelayanan terhadap tujuan organisasi. Mereka akan menepati janji sehingga tidak perlu adanya sanksi. 3. Rata-rata manusia dapat belajar menerima dengan baik, bahkan mengusahakan tanggung jawab. Yang ketiga, teori ERG. Clayton Alderfer mengerjakan ulang teori hierarki kebutuhan. Revisinya disebut teori IRG. Alderfer mengelompokkannya menjadi 3 kategori utama yang lebih fleksibel, yaitu 1. Eksistensi.
Eksistensi merupakan kebutuhan mengenai kebutuhan dasar. Contohnya makan, minum, tempat tinggal, lingkungan kerja yang aman. Fokusnya di hal-hal yang bisa membuat orang bertahan hidup secara fisik. Yang kedua ada relatedness atau keterhubungan, merupakan hasrat untuk memelihara hubungan pribadi, hasrat sosial dan status. Contoh hubungan baik dengan teman kerja, atasan, keluarga ataupun pengakuan sosial. Dan yang ketiga ada growth atau pertumbuhan, yakni suatu hasrat intrinsik untuk pengembangan diri. Contoh belajar skill baru, naik jabatan, mencapai target pribadi atau profesional. Fokusnya di pertumbuhan dan pengembangan potensi diri. Yang keempat ada teori kebutuhan McClellan. Menurut McClellan, dalam diri manusia terdapat 3 macam motif, yakni motif berprestasi, motif berafiliasi, dan motif berkuasa. Yang pertama ada motivasi prestasi. Adalah dorongan dalam diri orang-orang untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan. Contohnya ada pengusaha, atlet, ilmuwan, atau pekerja yang suka target pribadi. Kedua ada motivasi afiliasi. Adalah dorongan untuk berhubungan dengan orang lain. Contoh HRD, psikolog, guru, customer service. Ketiga ada motivasi kekuasaan. Adalah dorongan untuk mempengaruhi orang-orang dan mengubah situasi. Contoh CEO, politikus, manajer, dan komandan militer. Dan yang terakhir adalah teori motivasi hygiene. Teori motivasi hygiene atau teori 2 faktor dari Herzberg menjelaskan tentang elemen-elemen pekerjaan yang menentukan kepuasan seseorang dalam pekerjaan. Herzberg mengaitkan ada 2 faktor yang mempengaruhi kepuasan dan ketidakpuasan kerja seseorang. Yang pertama ada faktor hygiene. Faktor hygiene adalah faktor yang menyebabkan ketidakpuasan, namun jika faktor ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kepuasan kerja. Contoh gaji, keamanan kerja, kondisi kerja, hubungan dengan atasan dan rekan kerja, dan kebijakan perusahaan. Yang kedua ada faktor motivasi. Faktor ini yang membuat orang termotivasi dan merasa puas dalam pekerjaan dan meningkatkan prestasi kerja pegawai. Contoh pencapaian pengakuan atas hasil kerja, pekerjaan yang menantang, tanggung jawab, dan kesempatan berkembang dan promosi. Sekian dari video kali ini, terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.